Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini sangat banyak nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Terutama adalah nikmat yang bisa kita rasakan adalah nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Yang kedua adalah nikmat iman, yang mana nikmat iman ini adalah nikmat yang sangat besar, yang sangat tinggi harganya, yang tidak bisa dibandingkan dengan harta benda sebanyak apapun yang kita miliki, dan tidak bisa ditebus dengan harta benda tersebut. Oleh karena itulah, marilah kita mensyukuri atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu nikmat sehat yang bisa kita rasakan dan nikmat iman yang telah diberikan atau dikaruniakan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, ayat 153, yang artinya, wahai orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Hadirin rahimakumullah, di tengah melandanya musibah COVID-19 di dunia ini, khususnya umat Islam, apa yang harus kita miliki atau apa sikap kita terhadap COVID-19 ini? Allah Subhanahu wa ta'ala telah membimbing kita di dalam firman-Nya. Hanya satu kunci, yaitu sabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbing umatnya. Beliau pernah mengatakan, umat Islam itu atau orang beriman itu di dalam dirinya tidak pernah mengalami kerugian. Apabila dia ditimpa suatu musibah, dia bersabar, maka itu menjadi kebaikan baginya, dia mendapatkan pahala darinya. Kemudian umat Islam itu atau orang yang beriman, apabila dia mendapatkan suatu kebahagiaan, rezeki yang melimpah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu suatu kebaikan baginya atau dia akan mendapatkan pahala darinya. Oleh karena itulah, di dalam diri orang yang beriman tidak kamus kerugian, baik itu musibah maupun rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, hadirin rahimakumullah, sikap kita sebagai orang yang beriman hanya satu, adalah sabar dalam menghadapi musibah COVID-19 ini. Sabar dalam arti kita taat kepada aturan pemerintah, karena kita akan dibatasi tentunya berpergian kemana-mana. Kita tidak bisa melihat orang tua yang kita cintai dan sanak saudara kita. Kemana-mana kita diharuskan memakai masker, kita harus mencuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi hadirin rahimakumullah, di balik aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di situ ada hikmah yang mendalam. Terutama apabila kita taat kepada aturan pemerintah,
tentunya kita taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 59, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kamu. Artinya apabila kita taat kepada aturan pemerintah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hikmah yang berikutnya, apabila kita taat dengan aturan ini, kita akan mendapatkan kesehatan tentunya, yang itu akan membuat kebahagiaan pada diri kita sendiri. Dan tentunya harapan kita adalah mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ikhlas menerima kondisi ini dengan sabar, sebagaimana firman Allah tadi, dengan sabar dan sholat, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan nikmat yang berlimpah-limpah di dunia wal akhirah. Sebagaimana doa kita yang sering kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa qina azabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.